Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang berbahagia yang akan menyaksikan pentas produksi teater Lugu tahun 2020. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Profesor Taufik Kasturi, MSI, PhD, selaku Dekan Fakultas Psikologi UMS atau yang mewakili. Yang terhormat Bapak M. Bagus Suginaji, SPSI, MPSI, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi. Yang kami hormati pula Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan yang kami hormati seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Puji syukur kita sampaikan atas limpah rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari yang berbahagia. Malam hari ini kita berkumpul dalam suasana syukur untuk merayakan nikmat Tuhan yang selalu menyertai kita. Perkenalkan, saya Ahmad Fatur Pamungkas dan rekan saya Fatin Fadilah, selaku pembawa acara pada pentas produksi Teater Lugu tahun 2023. Kali ini kami akan mempersembahkan penampilan drama wayang orang bahasa Indonesia yang berjudul Derana. Derana sendiri merupakan kata yang diadaptasi dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti ketabahan dan ketulusan pada kesulitan yang tengah dialami. Kata ini mampu dinilai menggambarkan seorang Brotosena, satria Pandawa yang sedari kecil memiliki tantangan yang berat dalam berbagai hal. Salah satunya yaitu dalam mencari ilmu. Kegigihannya mampu membawanya pada Universitas Sukalima yang nantinya akan menjadi awal perjalanan dari rintangan yang akan dihadapinya. Untuk kelanjutan kisah dari Brotosena, berikut kami persembahkan drama wayang orang bahasa Indonesia Derana. Selamat menyaksikan. Bukan maksudku menghalangimu untuk menimba ilmu. Namun ibu mana yang tidak khawatir ketika anaknya terancam maut? Walaupun anaknya memiliki kesaktian sekalipun, namun nurani seorang ibu tetap berat untuk melepas. Kita tidak bisa menutup mata begitu saja pada kenyataan. Sejak pertama kali engkau menapakkan kaki di dunia ini saja, saudaramu para Kurawa sudah mencoba untuk membunuhmu. Bahkan percobaan itu terus dilakukan hingga saat ini. Mereka jelas tidak menginginkan kehadiranmu di dunia. Coba pikirkan kembali akan hal itu. Masih banyak perguruan dan guru untuk menimba ilmu di muka bumi ini. Perguruan tidak hanya Sokalima, dan guru tidak harus Panitapur. Semua kemungkinan sudah pertimbangkan dan tekadku sudah bulat itu. Aku hanya memohon doa restumu itu.
Apakah ibu tidak mempercayaiku? Atau ibu meragukan kemampuanku? Tidak seperti itu, Nak. Bila hal buruk terjadi, aku yakin seorang guru pasti akan melindungi muridnya. Percayalah padaku. Maka dari itu, aku sangat memohon doa restumu. Aku memohon kepadamu, Ibu. Berjanjilah padaku untuk tetap waspada. Thank you.
luar biasa. Dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, pembangunan Universitas Sokalima ini sangat pesat. Banyak uang sepertinya. Begini, Sengkuni, alumnus Universitas Sokalima yang sudah sukses di negeri ini, bahkan di mancanegara, banyak dari mereka yang memberikan sumbangsih demi memajukan universitas ini. Saya sangat senang sekali. Walaupun saya itu dalam memberikan ilmu itu ikhlas, tetapi setidaknya mereka tidak lupa akan asal-muasalnya. Dari situ saya kumpulkan dan ya inilah hasilnya. Tapi sebelumnya mohon maaf loh, Prof. Bagaimana Sosok? Walaupun banyak para mahasiswa, pejabat, dan sahabat yang cinta dengan, tapi oblak-belakan saja. 80% fasilitas Universitas Sokalima disubsidi oleh Nagara Hastina. Gimana pembantu? Ya benar tersasar. Dan gitu. Nah, ini harus digaris bawahi karena apa yang akan dibicarakan oleh Paman Inu. Sengkuni. Ya maaf, namanya nggak gagal. Nah, kui lancar. Kui kan contoh. Ya, tidak apa-apa interaksi anakku. Lanjutkan. Bagaimana? Nah, ini yang akan dibicarakan oleh Paman Sengkuni akan ada hubungannya dengan Universitas Sokalima. Oke, baik. Aku sudah menangkap apa maksudmu, Sengkuni. Bagaimana? Kok tumben datang kemari? Kok tidak seperti biasanya? Saya yang dipanggil ke Pendopo Agung Negara Hastina, Sengkuni. Ini langsung saja terus terang. Berhubung kamu itu seorang kiai, maka menjawab itu harus jujur loh ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Kok seperti ada masalah yang serius? Memangnya ada apa, Sengkuni? Jadi begini, aku diutus kemari oleh Sinuwun Prabu Duryudono karena kamu agak dicurigai. Bukan masalah kesandung kejaksaan atau KPK itu, bukan. Melainkan permasalahannya belakangan ini kok Universitas Sokalima ini sering dikunjungi oleh Brotoseno. Coba kamu jawab. Sengkuni, perguruan tinggi Sokalima itu kan perguruan tinggi yang terbuka. Siapapun bisa menimba ilmu di sini, bisa menjadi muridku. Nah, apalagi tidak heran kalau yang datang kemari itu Brotoseno, yang dimana dia juga masih keluarga dinasti guru. Jadi wajar saja, bukan? Iya, aku paham. Tapi gini loh, Prof, muridmu itu bukan hanya Pandawa. Muridmu itu bukan hanya Brotoseno, melainkan para Kurawa itu juga termasuk muridmu. Jadi, jika ada perbedaan antara satu murid yang bernama Brotoseno ini akan mengundang pusat perhatian. Sebentar, aku kok masih bingung. Maksudmu itu bagaimana, Sengkuni? Karepmu itu piye? Kenapa kok murid-murid Pandawa itu lebih pintar daripada Kurawa? Ya, Sengkuni, ya, baik begini. Saya jelaskan. Aspek pendidikan zaman dahulu dan zaman sekarang itu berbeda.
Kalau pendidikan zaman dulu, murid zaman dahulu itu apa yang dibicarakan oleh gurunya, dia akan memakan secara mentah-mentah. Jadi apapun yang dikatakan oleh gurunya, asalkan keluar saat ujian, dia akan menerimanya. Karena targetnya hanya sebatas naik kelas dan mendapatkan nilai yang bagus. Itu dulu. Tetapi sekarang aspeknya berbeda. Sekarang ini mahasiswa itu memiliki wewenang untuk mengembangkan keilmuan apa yang didapatkan. Kamu tahu sebetulnya? Sekarang ini banyak sekali mahasiswa yang memiliki hasil karya yang sampai dilirik oleh mancanegara. Nah, itu merupakan contoh ketika seorang mahasiswa itu bisa menentukan jurusan pilihannya, membuat inovasi, dan didukung oleh universitas. Syukur-syukur juga bisa membanggakan negaranya. Maka dari itu, universitas yang dapat melahirkan mahasiswa yang kreatif, yang ketika lulus dia bisa mengatasi dirinya sendiri, bisa bekerja, syukur-syukur turut membangun bangsa. Itu artinya dia adalah salah seorang mahasiswa yang tidak hanya mengamalkan, tetapi juga mengembangkan keilmuan. Paham? Kamu tahu sebetulnya di Universitas Sokolimos ini ada kurikulum baru yang namanya kurikulum budi pekerti. Nah, apa kurikulum budi pekerti ini sudah disahkan oleh menteri? Oh, sudah. Tapi memang pengaplikasiannya belum bisa dikatakan maksimal. Sayangnya yang hadir kemarin hanya kalian bertiga, Pak Menteri tidak ikut hadir. Coba kalau hadir, pasti langsung saya todong mentah-mentah. Sebab apa sebetulnya? Saya itu prihatin. Katanya tujuan pendidikan itu mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan manusia seutuhnya. Lah yang dimaksud mewujudkan manusia seutuhnya itu kan jiwa dan raga. Nah kalau kebutuhan raga kan sudah jelas, sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Mahasiswa dari perguruan tinggi itu banyak yang pintar, mengkentir akhlaknya. Banyak orang pintar, nanging orang waras. Sebab apa? Sebab pendidikan agama itu seminggu cuma 1 kali sebetulnya. Lalu untuk membangun manusia seutuhnya jiwa dan raga dari mana? Kalau fondasi akidahnya saja bukan. Makanya sekarang ini banyak orang yang pintar, neng minteri sing bodoh. Wong pinter, nanging keblinger uteknya. Coba aku tak tanya. Walaupun gelarnya mahasiswa, tetapi ketika menyampaikan aspirasi, banyak dan tidak jarang dari mereka yang seperti tidak punya akhlak. Foto pejabat dicoret-coret, diberi tanduk, diberi tarif. Bahkan dulu itu ada hewan yang dicoret-coret dengan nama pemimpin negaranya. Nah, kira-kira kalau seperti itu mentalnya mahasiswa apa mentalnya bajingan? Nanti kalau terkena pasal 310, 311 baru merokok. Apalagi sekarang ada undang-undang ITE. Wih pelaku nih, citraksi wih. Lawang kula dibayar kok. Aduh, lah ya itu. Demo kok karena dibayar, tidak dari hati nurani. Pada zaman dahulu, mahasiswa keluarnya itu karena memang mengadakan reformasi. Nah kok sekarang dengan menjelek-jelekan orang, pemimpinnya sendiri diolok-olok. Lah terus bagaimana coba? Agama hanya sebagai tumpangan, padahal dirinya sendiri tidak tahu akan agama. Merusak gambar presiden, membakar ban sambil berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu aparat menghadapi sambil berteriak Sami Allahu liman
belum tentu salah sudah dijelek-jelekan, belum tentu salah sudah disuruh mundur. Kalau ini ditegakkan, aku yakin bangsa kita mulai bisa berbenah dari level madrasah. Pokoknya di Universitas Sukolimo itu, satu, pendidikan agama, kedua, pendidikan budi pekerti, itu bakal ujung-ujung. Walaupun 80% biaya pendidikan itu disubsidi oleh pemerintah negara Ngastina, coba kita lihat seperti apa Kurawa itu nanti menjadi tambah bagus atau tidak. Dua prinsip itu, satu pendidikan agama, kedua pendidikan budi pekerti, itu menjunjung tinggi. Makanya siapa saja yang datang kemari, apalagi Brotoseno, yang dimana dia itu mahasiswa yang soleh, memiliki kecerdasan di atas rata-rata, IP selalu 4, lulus pasti kumlot. Beda sama Citraksi itu, targetnya kuliah itu mencari mahasiswi baru yang kira-kira susu sama bokongnya gede, WA dan kos-kosan langsat gitu loh deh. Menjadi mahasiswa langgeng ngendok sampai kira-kira tahun. Lawang saya suka sama dosennya kok. Gimana? Kamu itu diam saja. Jawabanmu ngawur. Maka dari itu sendiri, pradugamu itu tidak benar. Aku tidak membeda-bedakan muridku. Memang pada kenyataannya Pandowo lebih unggul daripada Kurowo. Sudah puas? Sudah? Aku puas? Oke. Ini begini, bukan masalah Brotoseno itu best of student, but I still not with you. Perkara kamu mau mengangkat murid teladan itu tidak apa-apa, tapi jangan Brotoseno. Jangan Brotoseno bagaimana maksudnya? Begini loh, Pak. Anda itu mbok yo sadar diri. Universitas Sukolimo ini mulai dari fasilitas, rumah-rumah dinas, sampai kendaraan pribadi milikmu itu semuanya disubsidi oleh pemerintah negara Mesir. Gini kok, Mbak? Loh, ya terus apa hubungannya? Lah kok apa hubungannya bagaimana? Anda itu jangan pura-pura tidak tahu maksud saya, Bro. Brotoseno itu bagian dari Bundowo. Padahal Tuhan sudah mentakdirkan bahwa dunia ini nanti akan digegerkan dengan perang besar, yaitu perang Baratayuda Jaya Binangun, perang antara Bundowo lawan para Kurawa. Jadi kalau Anda dekat dengan Brotoseno, ya berarti Anda membantu para Bundowo. Padahal hidup itu sudah dibantu oleh negara Mesir. Jadi kalau Anda membantu para Bundowo dan mencampakkan para Kurawa, berarti Anda dulu yang tidak tahu diri. Mripate sampeyan ning batine picek. Maaf kalau saya ngomong kasar seperti itu. Tapi ini semua sesuai dengan kenyataan. Bahwa kalau kehidupan Anda tidak dibantu oleh negara Ngastina, maka kehidupan Anda menjadi gembel. Tiga artinya. Dososono, pendidikan itu suci, Dososono. Kalau pendidikan suci, coba Anda kembalikan seluruh fasilitas yang sudah negara Ngastina berikan. Uang sumbangan coba Anda kembalikan. Aku sudah tanda tangan dan semua memang cocok dengan kebutuhan. Sebab ilmu itu suci.
Sintu Sosono tidak bisa dicampurkan dengan apa-apa. Tetapi kenapa mendadak pemerintah mau menarik itu semua? Merasakan juga. Gini loh Pak Bro, Anda itu harus bisa membedakan antara de facto dan jure. Demi hukum itu memang semuanya untuk pendidikan. Peraturan yang diberikan di golongan Tino itu sama digunakan atas peraturan. Anggaran pendapatan dan belanja dari Komisi Tino yang sudah diperiksa Bawaslu dan BPK itu tidak ada masalah dengan KPK. Ini boleh penuh kalau oke lagi. Kalau kamu itu manusia, seharusnya kamu itu punya akal dan rasa balas budi kepada golongan Tino. Yang pikiran asuh kan, asuh itu dipakani masikani. Jika masikannya ada yang musik, maka asuh tersebut akan menggonggong atau blok. Ya sekarang kok bisa? Padahal kamu itu seorang kiai yang sudah tahu kalau Pandawa itu lebih unggul daripada Kurawa yang berpotensi menang di perang Baladewa Joyo Winangun. Maka dari itu aku keberatan jika kamu dekat dengan Broto Seno yang dimana tadi kamu itu mengatakan kalau Broto Seno itu murid yang tegas, gitu. Murid yang soleh, tidak ada yang menyamai, dan sudah jelas Kurawa akan kalah di perang Baladewa Joyo Winangun. Maka dari itu, jika kamu tidak mau memisahkan diri dengan Broto Seno, kamu akan dianggap melakukan penggembosan dari dalam. Penggembosan dari dalam itu, kalau di dalam politik, dosanya sangat besar, gede banget. Sengguling, pendidikan itu bukan politik, Sengguling. Kalau pendidikan dicampurkan dengan politik, maka pendidikan tersebut akan tercemar. Politik itu kotor, politik itu jahat Sengguling. Bagi Pendeta Dono, politik itu hanya dua, siji janji, sing keloro ngapusi. Kalau pendidikan akan tetap dicampurkan dengan politik, aku akan protes. Gini bro, gini. Sekarang kita hitung-hitungan saja. Anda tidak usah berdebat dengan pejabat seperti kami. Sekarang ada 2 miliar. Oh, 2 miliar bagaimana Saudara? Sekarang semua hak dan wewenang ada di tangan. Kamu pilih pisah dengan Broto Seno atau seluruh fasilitas dan ada di Universitas Sekali lain akan jatuh. Oh, dari belakang itu perguruan tinggi ini akan dibongkar pasar dan kamu akan dikenakan tuduhan. Tujuannya apa? Mengajarkan aliran sesat. Kejam sekali perlakuanmu, Sengguling. Kamu tega memfitnahku, Sengguling. Ya Allah, bagi dunia keputusan sudah ada di tanganku, Bruno. Orang kalau sudah punya kuasa seperti aku,
dari Sengkuni. Karena menurut Sengkuni, agama itu tidak ada artinya. Apa itu dosa? Dosa itu tidak timbul kok. Sengkuni, aku mohon. Aku mohon sangat merusak tatanan pendidikan yang sudah aku bangun, Sengkuni. Bagaimana? Berubah pikiran? Iya, Dur. Berubah pikiran apa orang? Aku nurut Sengkuni. Kan tidak perlu dikasih terlebih dahulu. Tidak kita kerjasama saja. Oke? Akan yuk. Ya Sengkuni ya. Ya aku nurut Sengkuni, aku nurut. Oke, sama sih. Semangat. Rasa nangis. Tolong nangis. Nah, jangan ingat janji. Jangan lupa. Lalu aku harus bagaimana, Sengkuni? Hari ini kan ada jadwal mata kuliahnya Brontosino. Itu mata kuliah apa? Ilmu pengetahuan saudara para regulasi. Berapa SKS? 8. Kuliah skripsi. Berarti waktu tengah Potongan ini. Nah, dengan mata kuliah tersebut harus kamu gunakan untuk membunuh Brontosino. Sengkuni, tidak ada guru yang tega membunuh muridnya, Sengkuni. Ya sekarang jajakan loh. Nanti kamu akan mendapatkan rekor muri sebagai dosen terkejam sedunia. Oke, sekarang begini. Paling besar itu membunuh. Paling kecil, kamu harus bisa mencelakakan Brontosino dengan jalan apa saja. Ingat, dengan jalan apa saja. Jika kamu gagal, artinya go to hell. Kalau kamu sudah masuk penjara, gelarmu nanti menjadi residivis. Residivis itu orang. Wah, padahal gelar residivis itu gelar seburuk-buruknya manusia. Apalagi tidak akan itu makan dengan dorongan stino. Kami itu akan nanti sebagai itu. Awas Sengkuni, Apa Brontosino? saya itu kok masih tidak percaya sama Dur. Maka dari itu, nanti di setiap sudut ruang kelas ini akan saya pasang CCTV untuk memonitori perilakunya Durno. Kalau sampai Durno berbohong, Kita langsung masukkan ke dalam penjara. Sudah cukup, sudah. Tunggu saja bagaimana aku nanti akan mencelakakan Brontosino. Masih ada menangis. Rektor kok nangis? Traksi, Ya Kak. panggil seluruh Kurawa. Kita pantau Durno dari dalam. Siap. Bang Noah. Musik.
Semestinya Guru Durna, karena dalam jadwal perkuliahan ini mata kuliah sudah dimulai. Ya, bagus, bagus. Kamu memang muridku yang tepat waktu, Brotoseno. Ya Guru, menurut Brotoseno sendiri, menyia-nyiakan waktu adalah sebuah kerugian, Guru. Bagus, bagus, Brotoseno. Bagaimana, Brotoseno? Apakah kali ini kamu janji minta mengajarkan ilmu pengetahuan sanggar para lingkungan? Ya, seperti yang Guru janjikan kepada ilmu sangkan paraning dumadi membuat hidup Brotoseno lebih berubah. Ilmu tersebut membuat Brotoseno lebih taat dalam beribadah. Dan ilmu sangkan paraning dumadi dapat menjadikan seluruh manusia selamat dunia dan akhirat. Maka dari itu, aku sangat tidak sabar untuk mempelajarinya, Bu. Tapi Brotoseno, Bagaimana? sebelum mengajarkan ilmu tersebut kepadamu, kamu harus ingat, Brotoseno, bahwa nanti ketika kamu sudah bisa melakukan atau mengamalkan ilmu tersebut, jangan sampai seperti pejabat pada saat ini, yang dimana dia memiliki kuasa, lalu bisa berbuat seenaknya. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang zalim dan tidak disukai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Paham, Brotoseno? Paham. Tetapi Brotoseno, Ada apa lagi? syarat untuk menunaikan ilmu tersebut sangatlah berat. Maksudnya? Syaratnya itu sangat berbahaya, bisa mengancam nyawamu. Kamu akan mati, Brotoseno. Guru pernah berkata, kalau manusia hidup di dunia hanya mengantri mati. Kenapa Guru harus meragukan hal itu? Maka dari itu, sebutkanlah syaratnya Guru. Walaupun nyawaku yang menjadi taruhannya. Oh, Brotoseno. Ayo, sebutkan syaratnya. Ayo, sebutkan syaratnya. Atau penjara menantimu. Kenapa Guru Durna berdiam diri seperti itu? Apakah Guru tidak percaya dengan kompetensi Brotoseno? Baik, Brotoseno. Syaratnya adalah kamu harus mencari kayu kong sesuai angin. Di mana tempatnya? Kayu tersebut berada di hutan Tribasoro yang terletak di kaki gunung Tondromuko. Aku minta restu. Akan kucari sekarang juga.
Mana Kak Lu? Brotoseno? Kenapa tubuhmu terluka, Brotoseno? Dan mana kalunggung sesuai anginnya, Brotoseno? Guru Durna, aku telah dikeroyok oleh binatang-binatang buas. Dan maafkan aku. Aku tidak bisa membawa kalunggung sesuai angin. Tidak apa-apa, Brotoseno. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Dengan kamu selamat saja. Bapak Guru ini sudah sangat senang sekali, Brotoseno. Lagi pula, kalunggung sesuai angin itu hanyalah sebuah kalimat belakang. Kayu itu dari kata kajem atau artinya keinginan. Gunung itu besar dan susuin angin adalah hembusan tarikan napas yang keluar terasa di seluruh sanubari dan diiringi dengan tekad yang sungguh-sungguh. Jadi maknanya, Brotoseno, kalunggung susuin angin adalah setiap kita mau belajar, setiap kita mau mencari ilmu itu harus diiringi dengan tekad yang kuat serta sungguh-sungguh. Dan kamu telah membuktikannya, Brotoseno. Bagus, bagus, Brotoseno. Bagus. Lalu aku belum seutuhnya menerima ajaran ilmu kalunggung sesuai angin. Lalu apa syarat selanjutnya? Sebelum guru ajarkan ilmu tersebut kepadamu, kamu harus lihat kondisimu terlebih dahulu. Kamu berudara dan tentunya belum suci, Brotoseno. Maka dari itu kamu harus bersuci terlebih dahulu sebelum guru ajarkan ilmu tersebut kepadamu. Dengan cara kamu harus bersuci dengan memasuki ke dalam sekar. Lalu samudera mana yang harus aku tuju? Selatan atau utara? Samudra utara atau selatan? Ikuti kata hatimu, Brotoseno.
yang ingin mengempada ilmu. Kenapa Guru Durna tega? Bagaimana Brotoseno? Apakah kamu tidak? Siapa lagi kau? Ayo keluar! Keluar! Adanya aku karena dirimu dan dirimu ada juga karena dirimu. Aku Dewa Reji. Apa yang kau bilang? Dewa! Mana ada dewa di dasar sungai, di dasar laut seperti ini? Dan bahkan tubuhmu kecil-kecil. Apakah pantas disebut dewa? Kenapa? Kenapa aku harus sampai seperti ini? Kenapa aku harus dibohongi? Brotoseno, ketahuilah seperti yang sudah aku katakan, adanya dirimu karena dirimu dan adanya dirimu juga karena dirimu. Engkau adalah Brotoseno. Brotoseno, engkau memiliki ayah yang bernama Prabu Pandu Deworoto dan ibumu Dewi Putri Taligoto. Engkau memiliki saudara yang bernama Puntodewo. Lalu engkau kemari karena diutus oleh pegawai gunung api untuk mencari ilmu kesempurnaan, dan kamu tidak sia-sia Brotoseno. Memang disinilah aku akan mengajarkan ilmu kesempurnaan tersebut. Oh Dewa, sembah untukmu Dewa. Lalu, apa yang harus aku lakukan di tempat ini? Brotoseno, tenangkan dirimu, tenangkan hati, nurani dan pikiranmu. Dengarkan Brotoseno, seorang manusia itu harus mempunyai nilai-nilai yang harus dipegang. Jangan kamu bertindak sesuatu atau mengucap sesuatu tanpa tahu terlebih dahulu. Jadi bicara tidak hanya bicara, melakukan tidak hanya melakukan. Kamu harus tahu akan hal tersebut. Seorang manusia juga harus bisa membedakan emas dan logam. Artinya apa, Brotoseno? Artinya kita harus belajar. Jikalau tidak, kita tidak bisa membedakan mana tembaga, mana emas pun akan menjadi sama. Brotoseno, menjadi seorang manusia juga jangan mudah kaget, jangan mudah bingung. Ketika ilmu kita luas, hal itu tidak akan terjadi. Hilangkan niatmu ketika belajar karena ingin menjadi sesuatu. Hilangkan niatmu ketika belajar ingin menjadi sakti. Tetapi niatkanlah untuk menghilangkan kebodohan. Niat mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan. Dan kita tahu kebodohan tidak bisa hilang. Kalau kamu sudah merasa pandai, disitulah kamu mulai bodoh. Seseorang harus bisa mengendalikan segala nafsu yang tidak baik. Seseorang juga ketika sudah berilmu, ilmu tersebut harus diamalkan. Ketika tidak diamalkan, maka hal tersebut bukanlah ilmu. Seorang manusia harus memahami kefanaan dunia ini.
Seorang manusia harus memahami kefanaan dunia ini dan kefanaan diri kita sendiri sebagai manusia. Ajaran kemanusiaan ini makin lama makin hilang, dan akhirnya banyak dari kita yang bermental instan, sehingga sulit sekali dalam bersungguh-sungguh mencari ilmu, bekerja, dan lain sebagainya. Banyak pula memahami agama juga hanya dari permukaan, tidak masuk ke dalam. Jangan menjadi orang yang seperti itu, Brotosing. Sudah waktunya kamu menjadi sosok yang baru. Maka dari itu, kemarilah Brotosing.